Nih kalau share screen jadinya kayak gini. Ini masih nyambung dengan Teams-nya, dan kita bisa tuh buka file yang tadi misalkan. Nih, di sini bisa gitu. Transfer file secara cepat dan real time. Jadi kita bisa kontrol smartphone-nya langsung dari tabletnya. Action. Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen melengkapi video yang sebelumnya udah pernah gue bikin, yaitu tentang MathPad 11 yang udah tayang beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang gue pengen ngebahas lebih lanjut mengenai tablet ini yang ada di sebelah gue, atau lebih tepatnya di depan gue sebenarnya. Jadi gue akan jajal beberapa aplikasi yang banyak ditanyain, mulai dari aplikasi untuk online meeting, kemudian juga nanti gue bahas mengenai aplikasi untuk streamingnya, itu apa aja yang bisa, kemudian juga aplikasi buat edit videonya bagaimana, kemudian juga beberapa hal terkait device ini yang juga banyak ditanyain, tentang bagaimana compatibility-nya dengan handphonenya Huawei yang lain gitu, gimana cara connect-nya, akan gue bahas semua di video kali ini. Dan buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, gue taruh linknya di deskripsi, jadi biar lebih lengkap ngerti mengenai spesifikasinya kayak apa, first impression gue kayak gimana. Jadi ketika nonton video ini nggak kaget dengar komentar gue ataupun juga statement-statement gue gitu. Jadi mari kita mulai aja dari aplikasi untuk online meeting. Jadi ada beberapa aplikasi di sini yang udah gue install, mulai dari Zoom. Ya, kemarin banyak yang nanyain apakah Zoom-nya bisa ganti background atau enggak. Di sini nih gue akan jajal. Jadi sekarang kita udah ada di aplikasi Zoom. Ini bisa terinstall, gue bisa sign in, dan sekarang udah bikin room untuk penjajalan ya. Dan ini bisa pakai kamera depan yang letaknya ada di tengah. Jadi cukup ideal sebenarnya kalau kalian pakai aksesoris juga. Jadi seperti laptop ya kelihatannya gitu. Jadi cukup oke. Kemudian kalau mau ganti kamera belakang juga bisa. Di sini ada tandanya. Jadi kalian bisa pakai kamera belakang. Nih, sekarang lagi pakai kamera belakang gitu. Nah, nggak kelihatan nih kamera belakang. Nih. Nah, ini kamera belakang ya. Bisa dipakai juga. Kemudian kalau kamera depan dan pengen ganti untuk background. Nih, sekarang gue pengen jajal. Nah, ini virtual background. Lebih kelihatan ya. Muka gue, tuh kan ngeblur backgroundnya, gue nya oke-oke aja. Dan ini bisa diganti-ganti. Nah, ini diganti-ganti juga nggak masalah, ya kan? Oke, ini mikrofon gue aja yang gue pegang saat ini tuh. Nggak kelihatan ya, hilang. Ini ada mikrofon padahal, tapi itu, hilang. Cukup ribet ya nyontoinnya ya. Ya, tapi ini bisa ya. Nih, ini contoh aja, pakai tangan gue tuh. Ya. Virtual background-nya berfungsi dengan oke. Jadi bisa, kalau kalian pengen Zoom di rumah, dan tinggal koneksi aja ke TWS misalkan untuk audionya itu juga bisa gitu. Untuk Zoom gak ada masalah menurut gue. Kemudian juga untuk share screen. Jadi kalau misalkan kalian pengen presentasi atau mengirim dokumen gimana, bisa di sini. Tapi gue saranin sebelumnya kalian siapin dulu file yang mau disiapkan, entah itu PowerPoint atau dokumen atau mungkin ada di dalam storage ini. Saran gue disiapin dulu, jadi biar gampang sebelum kalian mulai online meetingnya. Misalkan gue nyiapin sebuah file di sini untuk gue share screen ya. Jadi gue udah nyiapin di PowerPoint, ini udah ready. Kemudian gue tinggal masuk ke Zoom. Nih, Zoom yang lagi berjalan nih, roomnya masih jalan. Gue tinggal pilih share, dan langsung aja dipilih mau share apa. Gue pengen share screen, ini juga bisa nih. Tinggal allow, nanti langsung ke tampilan dari tablet, pilih aja PowerPoint. Udah, di sini ini akan muncul, tinggal kalian presentasi. Dan ini masih nyambung ke Zoom. Gitu. Buktinya apa masih nyambung ke Zoom? Ini kalau kalian tarik nih, ada tanda untuk stop share. Kalau kalian stop share, akan selesai. Stop share-nya ke sini. Gitu. Jadi, kalian mau meeting Zoom di sini dengan share screen, nggak ada masalah. Jadi menurut gue, ini enak banget untuk sementara menggantikan laptop. Dan ini juga berlaku kalau kita mau share file, misalkan langsung kirim filenya aja ke forum gitu, bisa Google Drive, atau kita buka dokumen, atau bisa taruh link URL dan lain-lain. Sebenarnya sama kayak aplikasi Zoom pada umumnya aja gitu. Ya, sekarang kita jajal aplikasi lain. Oke, sekarang udah nyobain Microsoft Teams. Ini juga banyak yang pakai kemarin. Jadi ini udah di dalam roomnya. Sekarang Microsoft Teams, dan ini kamera depannya ya tampak kelihatan ya. Ini kamera depan berfungsi dengan baik, kelihatan tangan gue tuh ya. Kemudian kalau mau ganti kamera belakang, tinggal tekan di sini ada tandanya, ikonnya buat nuker kamera belakang. Dan ini udah ketukar ke kamera belakang, tapi karena gue taruh jadi nggak kelihatan. Ini kamera belakangnya ya. Kemudian kalau untuk share screen, ini juga bisa di bagian sini. Ini kita bisa share foto, share video, atau share screen. Ini kalau share screen jadinya kayak gini.
ini masih nyambung dengan Teams-nya, dan kita bisa tuh buka file yang tadi misalkan nih di sini bisa gitu ya. Jadi untuk online meeting pakai Microsoft Teams juga sebenarnya nggak ada masalah, sama kayak Zoom yang tadi. Oke, ini berarti hitungannya sukses ya yang ini ya. Sekarang kita coba aplikasi yang lain. Untuk aplikasi yang lain sebenarnya adalah Google Meet. Cuma kan kita tahu ya, Google Meet itu ya kan dari Google. Jadi apakah ada di sini gitu? Kita cari aja di Petal Search. Dan ini ada sebenarnya Google Meet. Cuma nih ada tulisannya di sini. Bentar gue perjelas. Di sini tulisannya Google Meet itu via web atau ini gue nggak tahu nih apa. Tinggal open doang. Coba kita open. Ini setahu gue juga via browser sebenarnya. Open ini tuh. Ini juga via browser tampilannya sebenarnya tuh. Jadi kebuka ke browser. So kalau kalian banyak pakai Google Meet, saran gue pakai browser yang kalian pilih. Misalkan di sini gue pakai Microsoft Edge. Gue di situ, kemudian gue sign in Google account gue di situ, dan tinggal gue aktifin aja Google Meet-nya kayak gimana. Ini akan gue contohin. Ini udah berhasil gue buka untuk Google Meet-nya, tapi ada satu trik sebenarnya. Saran gue adalah kalian bukanya dalam bentuk desktop site. Jadi bukan sebagai tablet, tapi dianggapnya sebagai sebuah laptop yang mengakses. Jadi kalau udah begini, gue udah login juga, tinggal bikin meeting baru. Ya kita bikinnya langsung cepat aja. Dan ini sekarang kita udah masuk di Google Meet. Jadi sekali lagi pastiin kalian pakai browser yang kalian pilih. Kemudian kalian sign in di situ sebagai desktop mode. Kemudian tinggal ya ini nikmati aja. Kalian bisa pakai Google Meet. Tapi ada beberapa hal. Di sini nggak bisa share screen. Ya nggak bisa karena browsernya nggak support. Mungkin kalau gue pakai Chrome harusnya support kali ya. Cuman gue nggak install Chrome di sini karena ribet juga kalau pakai Google di Huawei. Jadi gue pilih pakai ini aja. Kemudian ini audio bisa, video bisa. Kemudian untuk setting yang lain mungkin ada beberapa hal yang di-adjust. Cuman setahu gue untuk switch kamera ini juga masih bisa. Jadi nggak ada masalah untuk switch kamera. Kemudian untuk merubah layout ini juga sebenarnya masih bisa. Jadi banyak fitur-fitur lain yang masih berfungsi. Tapi balik lagi ke browsernya. Sekali lagi, ini menjadi aplikasi yang berbasis browser, bukan aplikasi native. Untuk Google Meet ada catatannya seperti itu, tapi bisa. Jadi ini bisa dianggap sebagai pengganti laptop sementara kalau menurut gue, karena fiturnya berfungsi sebagai selayaknya sebuah laptop. Kemudian hal berikutnya juga yang mau gue bahas di sini adalah streaming. Untuk Netflix kemarin udah gue jelasin di sini bisa. Untuk Netflix nggak ada masalah untuk nonton, tapi masalahnya ada di resolusinya ya. Jadi di sini resolusinya hanya bisa di SD aja atau standard definition, nggak bisa sampai HD ya, karena widefine-nya ini belum kompatibel di sini. Dan ini kalau kalian pakai buat nonton yang lain kayak HBO Go, udah gue jelasin kalau di sini dia meminta untuk update software, tapi gue nyari di aplikasinya ini tidak ada gitu. Jadi di Petal Search gue nggak percaya sama versi-versinya. Sampai sekarang ketika gue bikin video ini gue belum nemu versi yang paling pas. Jadi itu agak menyulitkan, tapi nggak apa-apa karena seenggaknya Netflix bisa. Tapi Disney Plus Hotstar ya ini nggak bisa karena di sini tulisannya jelas sekali ya harus pakai Google Play Service, nggak support dan langsung close. Jadi ya oke. Dan sekarang gue pengen ngejajal untuk ini edit video ya. Jadi gue pengen ngejajal masukin sebuah file di sini. File video yang memang udah gue siapkan sebelumnya. Ini file sekitar 30-an detik 4K dan tuh bisa langsung masuk. Ini 4K ya. Jadi nah ini ketika di play, nih sebentar gue zoom dikit. Ketika di play tidak kesendet-sendet sama sekali padahal filenya 4K. Jadi memang prosesornya cukup handal di sini untuk menangani file 4K sekalipun. Jadi ya cukup enak lah, dan ini nggak ada masalah gitu. Dan misalkan file ini kita edit-edit dikit dan kita render, kira-kira seberapa cepat sebentar. Nah sekarang kita coba warnain sedikit ya, biar sinematik. Tuh kan ada filter sinematik. Sinematik banget sampai gelap. Ini segini lah ya, kita bikin segini. Kemudian kita tambahin transisi sedikit, depan dan belakangnya. Dan ya harusnya ini udah cukup berat sih, karena kan ini ada color grade-nya ya. Nah, kalau udah kondisi begini, kira-kira berapa cepat nih untuk di-render? Sebentar, kita jajal nih. Jadi kita coba jajalnya pakai stopwatch, kita ukur berapa lama ini rendernya. File 30-an detik, di color grade cukup berat, karena color grade-nya seluruh video dan dikasih transisi depan belakang.
Kita lihat seberapa cepat rendernya untuk 4K dengan resolusi yang sama. Oke, berapa lama nih? Ini udah mau selesai rendernya, sudah masuk menit kedua, lama juga ya. Dan 100% selesai. Hup. Ya, di 2 menit 12 detik. Ya, oke lah. Sekarang kita jajal sekali lagi. Ya, file yang sama, kita akan jajal untuk render ke Full HD. Kita lihat kayak gimana. Ini Full HD, kita setting Full HD, frame rate-nya sama. Ya, sekarang kita ulang untuk Full HD-nya. 1, 2, 3. Harusnya lebih cepet sih. Ngebut banget yang Full HD. 4K-nya memang ya 2 menitan. Tapi Full HD-nya cepet banget ini ya. Oke, udah lebih dari setengah. Baru 15 detik. Oke, 1, 2. Up, 21 detik. Gila. Jadi kalau bikin video untuk Full HD aja, ini ngerender segitu ya cepet banget. Tapi kalau untuk 4K juga memang agak lama. Jadi ya bisa disesuaikan kebutuhan kalian. Ya gitu deh ya. Pokoknya. Dan karena di sini udah ada handphonenya Huawei juga, di sini ada P40 Pro. Jadi gue pengen jajal sekalian bagaimana hubungan antara kedua device ini. Karena ini juga smartphone yang gue pakai, tapi ya kan harus diganti juga dengan handphone yang lain karena gue adalah reviewer, jadi nggak bisa pakai ini terus-terusan. Tapi ini adalah smartphone yang cukup menyenangkan, makanya sampai sekarang belum gue lepas ya. Masih banyak data gue di dalam sini juga tuh ya. Cuma ya gue belum bisa pakai harian lagi. Tapi semenjak ada MatePad 11 ini, gue mulai berpikir untuk pakai ini lagi. Karena nih gue kasih lihat kepada kalian. Kalau kalian pakai aksesorisnya yang si keyboard ini, itu ada sebuah tanda yang bentuknya kayak tadi, itu ada di tombol shift di bagian bawah sini. Dan kalau udah dihubungkan sama si tablet ini, tapi tabletnya tuh harus nyala begini ya. Kalau cuma tiduran nggak bisa. Karena kalau nyala begini, dia akan meminta untuk dinyalakan Bluetooth gitu. Jadi harus dicolokin ke sini. Oke. Nah, ini ketika udah connect, kita tinggal nyalain aja NFC yang ada di handphone ini. Kita tempelin ke bagian shift-nya. Nanti akan ada notifikasi di sini ya. Kita tinggal connect. Nanti di tablet ini juga akan menampilkan yang seperti ini ya. Dan kita tinggal agree, allow, dan ini akan connect satu sama lain. Jadi kita bisa transfer file secara cepat dan real time. Jadi kita bisa kontrol smartphone-nya langsung dari tabletnya. Keren banget kan? Jadi ini bisa berlaku di handphone-handphone Huawei yang udah support. Jadi misalkan kayak yang MIUI 10 ke atas, itu udah bisa harusnya. Ini beneran bisa digunakan loh di sini. Kita buka apa ya? Misalkan kita buka Instagram. Nah nih, buka Instagram. Waduh, langsung ada Taeyeon lagi. Ini kita bisa buka Instagram tuh. Bisa nge-like? Bisa nih, gue like. Tuh, kan? Bisa. Bisa banget ya. Jadi semua bisa dilakukan di sini. Nulis komen gimana? Apakah bisa pakai keyboard? Bisa nih. Nulis komen bisa pakai keyboard. Tes, tapi jangan dikirim ya, masa kita ngomen orang tes. Nah, tes bisa. Aduh, buram. Nah, bisa tuh. Ya. Kita bisa nulis komen dan ngapus komen pakai keyboardnya ini. Jadi sangat-sangat seamless sebenarnya. Cuman di scan aja bisa langsung ke sini. Sebuah hal yang gue belum temuin di ekosistem lain. Di Samsung. Gue belum nemuin yang sepraktis ini, kayak cuma nempel doang langsung pindah. Gue belum nemu itu. Kemudian di Apple, setahu gue belum. Baru transfer data kayak AirDrop aja paling. Dan di sini juga bisa transfer data kayak gitu. Karena ini udah seamless banget koneksinya sekarang. Jadi secara secara ekosistem sebenarnya menjanjikan. Ini yang baru dinamakan harmoni. Kalau sendiri-sendiri belum harmoni OS. Menurut gue belum, masih sendiri-sendiri aja. Tapi kalau udah begini, ini baru namanya harmoni. Jadi seamless koneksinya oke. Ini baru beneran harmoni OS. Bayangin kalau kalian juga punya laptopnya, ini koneksinya juga se-seamless ini, menurut gue itu juga lebih nyaman. Dengan catatan, sekali lagi memang ada sedikit tricky ya, agak sedikit pengakal-akalan ya di bagian Google. Kalau kalian ketergantungan sama Google, tapi kalau kalian tidak ketergantungan sama Google, ini akan nyaman banget. Dan sekarang gue pengen ngejajal sebuah hal di tablet ini. Jadi gue udah ngetik nih sebuah file Word, ya gue cuma ngetik tes, ini gue tambahin lagi deh.
Wisnu Kumoro Tampan. Nih gue tulis tes Wisnu Kumoro Tampan ya. Nih, biar kelihatan jelas aja ya. Dan ini akan gue print ya. Jadi filenya ini pertama gue save dulu. Jadi setelah tadi filenya gue save, gue tinggal buka file explorer gue. Ini file yang tadi. Nah, gue tinggal pilih nih di sini. Ya, gue kasih lihat nih. Ini ada namanya Huawei Print. Ini gue pilih Huawei Print ya. Buram ya, maaf. Nah, Huawei Print. Di sini gue tinggal pilih printer. Ini file yang tadi nih. Printernya ini ada satu printer yang memang terhubung ke WiFi gue. Jadi di studio ini serba ngeprintnya tuh via WiFi, dan jadi kedetek aja gitu ketika gue connect ini ke WiFi gue, ya ini langsung ada gitu. Ini gue pilih ke sini, dan ini gue pilih black and white biar hemat tinta. Kemudian ini paper size-nya juga udah. Oke, print. Udah ada. Benar, lagi diambilin. Kenapa? Bohong nih. Apa? Masa DV tampan? Apaan? Nah, yang ini. Nah, ya filenya. Tesis keren loh, bisa ngeprint pakai tablet, keren. Makasih Pak. Ya, dianterin. Iya, udah ada. Dan menurut gue ini impresif sih. Ini impresif untuk sebuah tablet, dan juga lebih impresif lagi sebagai sebuah ekosistem si Harmony OS ini sendiri menurut gue. Iya, buat pengganti laptop memang belum bisa, tapi kalau sementara menggantikan atau butuh tablet yang nggak gitu-gitu aja, menurut gue ini juga salah satu opsi yang patut diperhitungkan. Gue kaget banget dengan keseamlessan yang ditawarkan oleh handphone, tablet ini, dan aksesorisnya. Gue kaget, ngejajalnya ternyata se-seamless itu. Tapi sayangnya gue nggak punya ekosistem lengkapnya, jadi gue belum ada laptopnya. Jadi gue belum bisa menjajal apakah ini kalau disandingkan dengan laptop Huawei akan lebih berguna. Kalau untuk handphonenya menurut gue akan berguna. Tapi kalau pakai laptop menurut gue akan berbeda lagi. Cara permainannya, level keharmonisannya akan sedikit berbeda karena ini bisa berfungsi sebagai layar kedua. Jadi itu akan berbeda lagi gitu. Gue menunggu-nunggu banget nantinya gue bisa menjajal laptopnya Huawei karena saat ini gue masih nabung. Harganya cukup lumayan ya harganya, soalnya laptopnya Huawei. Jadi ya gue tunggu harganya agak turun dulu. Karena kalau untuk laptop saya masih kecantol sama Lenovo. Mohon maaf Huawei. Sama MacBook juga. Ya. Oke, jadi jadi paling ya sekian dulu untuk video kali ini ya tentang tablet MatePad 11 ini. Semoga bisa melengkapi video gue yang sebelumnya. Kalau menurut kalian 2 video ini masih belum lengkap lagi, tenang. Gue sudah menyiapkan 1 video lagi tentang tablet ini dan juga kompetitornya. Jadi di video berikutnya gue akan mengcompare tablet ini dengan tablet lain dari merek lain, dan kita lihat mana yang lebih powerful untuk 2021 ini, paling nggak menjelang akhir 2021 nanti. Jadi ya sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan question of the day, nah akhirnya ada lagi nih. Untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian tentang tablet ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!